Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Zulkifli, Yankee Charlie 8, Fox Bravo. Baik teman-teman, kali ini kita akan mereview alat ini ya. Ini merek Diamond. Kenapa kurang fokus ya? Oke, fokus. Nah, ini merek Diamond, serinya TU500 dual band antena tuner. Jadi VHF, UHF bisa. Nah, ini alat apa sih sebenarnya? Nah, ini sebenarnya ini mesin tuner, sama mungkin seperti Daiwa 919DX2. Itu di dalamnya ada tunernya. Jadi SWR itu terbagi dua. SWR yang standar seperti ini, kita bisa mengukur watt dan bisa melihat SWR, kemudian watt balik atau reflectednya kita bisa lihat di sini. Namun pada saat hasil dari antena yang kita ukur itu sudah netap seperti itu tidak bisa dirubah lagi. Kenapa? Karena dia sifatnya permanen dengan kondisi antena, ukuran antena matching tersebut. Nah, kemudian ada SWR lagi yang punya tuner internal di dalamnya. Misalnya Daiwa 919DX2 yang banyak kita jumpai, atau yang seri 909 itu memiliki tuner di dalamnya. Jadi pada saat antena yang kita ukur tidak match, dia bisa memfungsikan tunernya untuk mematchingkan. Nah, itu adalah SWR tuner yang betul-betul internal, dia punya tuner. Nah, ini eksternal ya. Nah, ini dia. Terus kemudian kekuatannya ini hanya 100 watt ya. Di sini 144430, kemudian power ratingnya ini 60 watt. 60 watt. Nah, ini bisa sampai 100 ya. Sini 60. Itu sudah dicoba. Nah, seperti ini. Jadi dia fungsinya sebagai tuner eksternal. Ini sangat berguna misalnya begini. Anda pada stasiun mobile dapat antena pinjaman dari teman yang misalnya setelah antena itu bekerja pada frekuensi lain, lalu teman-teman mau bekerja di frekuensi lain, tentunya tidak sama. Nah, ini Anda bisa pakai ini. Anda bawa SWR dulu, kita tuning, udah itu sambung langsung saja ke radio ya. Nah, sekarang kita akan uji coba kemampuan tuning antena ini seperti apa gitu ya. Kita akan coba VHF-nya. Saya mohon maaf, UHF-nya saya nggak bisa tes karena saya nggak punya SWR UHF ya. Oke, kita coba seperti apa kemampuan alat ini. Nah, kita coba on-kan dulu radio. Kita di 4490 ya, 449. Nah, sebelumnya SWR ini yang tanpa tuner, saya dari radio dulu, radio ke SWR. Nah, kemudian di belakangnya ada dummy load ya. Jadi sekarang kita bekerja di dummy load dulu. Nah, kita pakai skala yang terkecil biar kalibrasinya full, kita kecilkan. Kita lihat dulu hasil ukur dari dummy load ini. Nah, seperti inilah hasil dari dummy load. Ya, namanya impedensi 50 ohm sehingga reflected ini tidak bergerak. Ya, kita lihat dulu sekali lagi. Nah, ini adalah ukur hasil dari dummy load. Kita lihat sama sekali nggak bergerak untuk reflectednya. Saya putar frekuensi manapun, saya coba ya pindahkan. Nah, dia sama sekali tidak bergerak karena memang impedensinya udah 50 ohm ya. Ini saya putar-mutar, dia nggak bergerak. Nah, sekarang bagaimana kalau dummy load saya lepas? Saya lepas dummy load dulu. Kita mau ngetes apakah SWR ini berfungsi reflektifnya. Takutnya teman-teman bilang mungkin rusak SWR-nya nggak bergerak. Nah, sekarang di belakang dummy load sudah saya lepas ya. Nah, sekarang dummy load sudah saya lepas. Kita coba. Nah, sangat tinggi ya. Nih, sangat tinggi. Oke. Sangat tinggi dari SWR ini karena udah nggak ada beban di belakang, beban dummy load nggak ada. Nah, sekarang kita coba ukur antena ini nih.
ya. Ini antena nih udah pasang. Kemudian kabelnya ke sini, ya. Kita coba ukur. Nah, kenapa? Teman-teman pasti tahu, saya pasang dulu ya kabelnya. Kabel saya pasang di belakang nih, ya. Teman-teman pasti tahu kalau antena itu sebenarnya tidak layak ditempatkan pada posisi ini karena ini banyak RF-nya itu impedensinya tidak nol sehingga pasti SWR-nya nggak maksimal. Kita lihat dulu hasil dari pemasangan antena ini. Yo, ya, jadi hasil dari antena ini saya muter. Kita cari SWR terendahnya. Saya muter nih ya, ini lihat ya. Nah, saya muter. Saya deketin lagi kameranya. Saya muter, kita cari terendah nggak ada ya. Nih, saya kepala 8 sekarang, 148, saya muter lagi. Jadi sepanjang 144 ini tuh nggak ada yang terendah ya, nggak ada. Jadi kenapa seperti itu? Karena antenanya saya letakkan di belakang yang memang tidak layak. Di sekitarnya banyak gangguan induksi sehingga SWR-nya seperti ini. Nah, sengaja saya taruh seperti itu supaya kita lihat kemampuan dari Diamond TU500 ini. Ya teman-teman, nah ini nggak ada ya, sama sekali nggak ada jatuhnya. Misalnya kita mau bekerja nanti di 45 ini ya, sekitar 450 ini misalnya. Nah teman-teman lihat frekuensi 14450 ini dengan hasil SWR seperti ini. Saya sengaja ini SWR ini udah nggak bisa apa-apa lagi. Kenapa? Ya sudah seperti ini standarnya. SWR kerja dia tidak punya tuner ya. Nah, kalaupun ini 919 DX2 atau dan keluarganya yang punya tuner, ini kita bisa tuner sendiri karena dia punya tuner internal di dalam untuk menekan reflected ini, ya. Nah, sekarang kita uji si Diamond TU500 ini seperti apa dengan kondisi SWR seperti ini, ya. Nah, kondisi SWR seperti ini mampu nggak dia redam nih TU500? Oke, teman-teman, kita cabut dulu antena yang di belakang. Nah, jadi ini tadi ya kabel. Ini kabel dari belakang saya pasang ke sini. Oke, teman-teman, saya pasang sini. Nah, gini ya. Nah, ini masuk ke SWR. Nah, teman-teman, kondisinya seperti ini. Susah ya kameranya. Nah, kita lihat itu VHF di bawah, UHF di atas. Jadi ini tuning untuk VHF yang di bawah ya. Nah, sekarang saya nggak merubah frekuensinya, tetap di 450 sesuai keinginan saya. Di ini. Nah, kita lihat mudah-mudahan. Oke. Nah, sekarang 450 tadi teman-teman tanpa si TU500 ini kita udah lihat tadi hasil SWR-nya. Nah, sekarang ini nggak ketemu ya. Nah, gini. Oke. Kita coba ya. Kita coba saya ganjal dulu nih. Biar dia nggak lari. Oh, ini ada magnet. Nah, teman-teman udah lihat kondisinya sekarang. Saya coba transmit di 450. Wow. Ini masih tinggi ya SWR seperti tadi. Nah, sekarang inilah fungsi di tuning 3 tadi ini. Kita tuning dulu ya. Kita tuning dulu. Nah, kita tuning. Nah, langsung ya. Langsung dapat. Nah, teman-teman. Nah, teman-teman udah lihat ya, tuh langsung ya. Nah, ini fungsi si tuner eksternal tadi. Ada 3 setelan di sini. Jadi kalau tengah belum mampu, kita bisa setel yang lain lagi. Nah, pada saat sudah matching seperti ini, teman-teman bisa lepas SWR-nya, kabel yang si TU500 masuk sini langsung aja ke radio. Nah, ini udah matching ya. Nah, coba teman-teman lihat tuh ya. Coba saya tambah wattnya lagi, kita tambah wattnya lagi. Nah, ya kan, ini SWR sama sekali juga nggak bergerak. Artinya alat ini eksternal tunernya mampu menyesuai SWR antena yang digunakan dari ini ya, teman-teman. Sekali lagi kita lihat. Nah, tuh hasilnya nih, tunernya bagus ya, sama sekali nggak bergerak reflektednya. Oke, teman-teman, ini hasil kerja dari si TU500. Nah, sekarang saya coba lepas lagi si TU500 nya. Saya lepas
Kita coba tanpa TO500 seperti apa. Nah, saya udah lepas. Kemudian nih ya, saya lepas lagi antenanya. Kemudian nih antena saya langsung pasang lagi ke belakang. Nah, ini betul-betul antena yang berfungsi ya. Dan kita lihat tetap di 450 sana ya. Kita lihat, coba teman-teman lihat ini. SWR yang dihasilkan seperti ini ya. Jadi kita kecilin aja wattnya, kasihan RF baliknya bahaya, tinggi sekali ya. Nah, oke teman-teman, saya sengaja naruh antenanya di belakang, induksinya ganas, SWR-nya tinggi. Nah, si TO500 ini yang bisa membuat SWR antena ini bekerja dengan baik. Nah, seperti ini dia Diamond TO500. Silakan teman-teman external tuner ini. Bila ada teman yang berminat, silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Zulkifli di sini, Yankee Charlie 8 Fox Bravo.